Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai tren teknologi informasi. Dengan saya sendiri Siti Salihah. Saya Nisur Fadila. Pertama kita akan mengenal definisi teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan, lalu penyimpanan dan distribusi informasi menggunakan teknologi komputer dan juga jaringan komunikasi. Nah, teknologi informasi ini mencakup perangkat keras seperti hardware, lalu perangkat lunak atau software, jaringan, serta data yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan juga inovasi di berbagai bidang kehidupan. Sini ada beberapa alasan mengapa pentingnya teknologi informasi dalam era modern. Nah, di sini kami mencantumkan itu ada 4, yaitu yang pertama itu teknologi informasi ini dapat mempermudah akses informasi. Dimana teknologi informasi ini memungkinkan akses informasi secara cepat dan mudah melalui internet agar bisa menjadikan dunia semakin terkoneksi. Yang kedua ini adalah meningkatkan produktivitas, yaitu automasi dan sistem berbasis teknologi ini mendukung efisiensi kerja di berbagai sektor seperti bisnis, lalu pendidikan, kesehatan, bahkan pemerintahan. Yang ketiga ini itu mendorong inovasi. Yang dimaksud adalah teknologi informasi menjadi inovasi teknologi baru seperti AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang mana sekarang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat, lalu IoT atau Internet of Things dan juga blockchain, yang mana itu dapat mengubah cara manusia bekerja dan juga hidup. Dan yang terakhir ini adalah menunjang transformasi digital, yaitu transformasi digital di industri ini dan juga organisasi ini sangat bergantung pada implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan layanan dan juga untuk meningkatkan daya saing. Nah, di sini ada beberapa peran mahasiswa informatika dalam mengikuti perkembangan tren teknologi. Yang pertama itu sebagai agen inovasi atau agent of change atau agen perubahan. Itu mahasiswa informatika ini memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ini ada pembelajar aktif, yaitu mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi seperti cloud computing, lalu big data, dan cyber security, karena mahasiswa informatika itu merupakan bagian. Nah, pembelajaran aktif ini merupakan tanggung jawab seorang mahasiswa informatika sebagai agent of change. Jadi itulah mengapa mereka harus mengikuti pembelajaran aktif. Lalu yang ketiga ini adalah kontributor di dunia digital. Yang dimaksud di sini adalah dengan kemampuan pemrograman dan juga penguasaan teknologi, mahasiswa informatika ini dapat berperan aktif dalam membangun aplikasi, membangun sistem ataupun infrastruktur teknologi yang pasti akan bermanfaat di dunia digital. Terlebih sekarang ini kita ada di era digital. Lalu yang terakhir itu adalah mengatasi tantangan teknologi. Apa yang dimaksud dengan mengatasi tantangan teknologi? Yang dimaksud ini adalah perkembangan teknologi informasi ini menghadirkan tantangan seperti keamanan cyber, privacy data, dan juga kesenjangan teknologi seperti yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan dan juga sedang banyak kasus terjadinya kebocoran data dan pencurian data atau hacking itu sekarang sedang maraknya dibicarakan. Nah, ini adalah tantangan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa informatika. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi si mahasiswa ini memerlukan kontribusi. Jadi yang diperlukan ini adalah kontribusi mahasiswa untuk mencari solusi dan juga inovatif. Untuk pembahasan pertama ini, kita akan membahas macam-macam teknologi yang sedang ramai dibicarakan, terutamanya saat ini. Yang pertama itu adalah cloud computing. Itu cloud computing. Cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menyimpan data, aplikasi, layanan internet tanpa perlu menggunakan perangkat keras atau infrastruktur jauh yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Nah, untuk keuntungan sendiri ada 3, yaitu yang pertama itu scalabilitas. Yang dimaksud adalah dapat dengan mudah menambah
atau mengurangi kapasitas penyimpanan dan sumber daya sesuai kebutuhan. Contohnya itu seperti di G Drive. Nah, ketika misalnya kita telah habis ruangnya itu, kita masih bisa menambah lagi dengan berlayanan. Nah, ini mau memasuki ke pembahasan yang kedua, itu efisiensi biaya. Yang dimaksud di sini, kita tidak perlu langsung membayar biaya yang besar. Nah, kita hanya perlu membayar sesuai dengan kebutuhan. Contoh ketika kita hanya membutuhkan beberapa giga saja, itu kita bisa menggunakan layanan yang paling sedikit itu 30 giga, itu sekitar kurang lebih 12.000. Lalu yang selanjutnya ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas di sini itu adalah data dan aplikasi dapat diakses kapan saja, dimanapun, melalui perangkat, asalkan si perangkat tersebut terhubung melalui internet, baik itu melalui handphone atau mungkin melalui laptop, itu bisa asalkan si perangkat tersebut memiliki terhubung ke internet. Lalu ini ada beberapa contoh layanan cloud. Nah, contoh layanan cloud di sini ada 3, yaitu ada G Drive. Nah, G Drive ini biasanya digunakan untuk menyimpan, berbagi, dan juga mengelola file secara online dengan sinkronisasi otomatis. Lalu selanjutnya itu ada Microsoft Azure. Nah, di Microsoft ini menawarkan berbagai layanan seperti hosting aplikasi, kecerdasan buatan atau AI, dan analitik data yang dapat digunakan untuk mendukung transformasi digital di perusahaan. Lalu selanjutnya ini ada Amazon Web Service atau AWS. Nah, AWS ini merupakan platform layanan cloud yang menyediakan infrastruktur seperti penyimpanan, komputasi, dan alat analitik untuk berbagai kebutuhan bisnis. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu AI atau Artificial Intelligence dan juga Machine Learning atau mesin pembelajaran. Nah, apa itu AI atau kecerdasan buatan? Nah, AI ini merupakan cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar, memahami, dan juga mengambil keputusan. Lalu, apa itu pembelajaran mesin atau machine learning? Nah, machine learning ini merupakan salah satu bidang AI yang fokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan mesin untuk belajar terlebih dahulu dari data tanpa harus eksplisit program. Di sini ada beberapa contoh AI untuk mempermudah aktivitas kita. Yang pertama itu ada virtual assistant, contohnya itu ChatGPT, ada Siri, dan juga Google Assistant. Jika di luar negeri itu ada smart home. Nah, smart home ini menggunakan layanan virtual assistant untuk mengontrol perangkat yang ada di rumah itu melalui smartphone. Lalu yang kedua itu ada sistem rekomendasi. Untuk contohnya itu sistem rekomendasi itu ada Netflix, YouTube, juga Spotify untuk memberikan rekomendasi konten-konten sesuai referensi user menggunakan algoritma yang sering biasanya kita kunjungi atau kita lihat. Lalu yang ketiga itu ada AI, fotografi, dan media. Di sini kamera smartphone ini meningkatkan kualitas foto secara otomatis. Lalu ada selanjutnya itu ada platform pendidikan. Contohnya itu ada Duolingo, yang dimana Duolingo ini untuk membantu mengadaptasi pembelajaran bahasa asing sesuai yang diinginkan oleh si pengguna tersebut. Jika misalkan kita ingin belajar bahasa Inggris, kita bisa men-setting pembelajarannya melalui pembelajaran bahasa Inggris. Lalu pembahasan yang selanjutnya itu adalah IoT atau Internet of Things. Merupakan jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet, memungkinkan perangkat tersebut untuk mengumpulkan, berbagi, dan juga mendapatkan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Lalu pertumbuhan perangkat IoT. Untuk pertumbuhan ini, jumlah perangkat IoT ini terus meningkat pesat, diperkirakan bahkan mencapai hingga miliaran unit pada tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan ini didorong oleh kebutuhan otomatisasi, penghematan energi, dan juga peningkatan kualitas hidup. Nah, ada beberapa aplikasi Internet of Things atau IoT di kehidupan ini, biasa terutamanya di bidang kesehatan. Untuk di kesehatan itu ada wearable device seperti smartwatch untuk memantau jantung, tekanan darah, dan juga aktivitas fisik. Selanjutnya ada smart home. Seperti yang selalu dibahas, di smart home ini itu perangkat-perangkat yang ada di rumah itu menggunakan seperti perangkat lampu, AC, dan juga kamera keamanan itu yang dapat dikontrol melalui smartphone melalui jarak. Tidak harus kita otomatis menggunakan, kita bisa mengontrol itu melalui smartphone. Lalu
ada smart city. Nah, di smart city ini sistem lalu lintas, contohnya itu lalu lintas cerdas ini yang digunakan di Melbourne itu untuk membantu meningkatkan keamanan di persimpangan agar meminimalisir terjadinya kecelakaan di persimpangan. Selanjutnya itu masuki pembahasan mengenai big data dan analitik. Apa itu big data? Nah, big data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan juga terus berkembang, sehingga sulit untuk dikelola dengan alat pengolahan data yang tradisional. Nah, big data ini melibatkan 3 karakteristik utama. Yang pertama itu volume atau ukuran besar, velocity itu kecepatan tinggi, dan variety yaitu beragam jenis data. Lalu untuk karakteristiknya ini, big data ini memiliki karakteristik volume, kecepatan, keragaman, dan juga nilai yang membutuhkan pendekatan khusus untuk analisis. Untuk penerapannya, big data ini memberikan wawasan penting dalam berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, retail, dan juga manufaktur. Oke, selanjutnya masuk ke tren jaringan keamanan cyber. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, ancaman dunia maya seperti ransomware, phishing, dan serangan DDoS terus meningkat, menargetkan individu, perusahaan, dan pemerintah. Adapun solusi menghadapi ancaman cyber, yang pertama ada firewall, melindungi jaringan dengan memblokir akses tidak sah dan memfilter lalu lintas data. Yang kedua, edukasi keamanan, meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman cyber dan praktik terbaik, seperti menghindari tautan mencurigakan dan gunakan kata sandi yang kuat. Yang ketiga, ada enkripsi, mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Selanjutnya, virtual reality dan augmented reality. Virtual reality yaitu teknologi yang menciptakan lingkungan virtual sepenuhnya, di mana pengguna dapat berinteraksi seolah-olah berada di dalam dunia tersebut menggunakan perangkat seperti headset VR. Yang kedua, penggunaan VR atau AR. Yang pertama, pendidikan. Ini untuk simulasi pembelajaran interaktif seperti eksplorasi virtual, laboratorium, atau rekonstruksi jarak. Yang kedua, game, memberikan pengalaman bermain yang imersif seperti menggunakan headset VR untuk masuk ke dunia virtual. Yang ketiga, untuk kesehatan, VR membantu pelatih bedah, sementara AR membantu dokter dengan visualisasi anatomi pasien secara real time. Yang ketiga, augmented reality, teknologi yang menambah elemen digital seperti gambar, teks, atau objek virtual ke dunia nyata, biasanya melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata AR. Oke, selanjutnya blockchain. Blockchain adalah teknologi yang menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung dan tidak dikendalikan oleh satu pihak, melainkan oleh jaringan terdistribusi. Hal ini memastikan transparansi, keamanan, dan keandalan. Adapun aplikasinya ya. Yang pertama, keuangan. Blockchain digunakan untuk transaksi kripto, transfer uang lintas batas, dan pengumpulan dana. Yang kedua, rantai pasokan. Blockchain meningkatkan transportasi dan keamanan dalam melacak alur produk dari sumber hingga konsumen. Yang ketiga, identifikasi digital. Blockchain membantu dalam autentifikasi identitas digital, mengurangi pemalsuan dan penipuan. Oke, selanjutnya teknologi edge computing. Apa sih edge computing itu? Edge computing itu adalah proses pengolahan data yang dilakukan di dekat sumber data, bukan di pusat data atau di cloud. Adapun kelebihannya edge computing ada accessibilitas. Edge computing memungkinkan akses ke layanan dan sumber daya komputasi tanpa koneksi internet yang stabil, ideal untuk wilayah terpencil. Yang kedua, kinerjanya tinggi. Komputasi dekat sumber data mengurangi beban jaringan dan meningkatkan efisiensi, mendukung aplikasi real-time dan data intensif. Yang ketiga, latensi rendah. Edge computing memproses data secara lokal
mengurangi waktu perjalanan data ke pusat data, dan meningkatkan kecepatan respon. Selanjutnya ada teknologi quantum computing. Quantum computing adalah teknologi komputasi yang menggunakan prinsip mekanika kuantum. Adapun konsep dasarnya, yang pertama, mekanika kuantum merupakan dasar komputasi baru. Yang kedua, qubit merupakan unit informasi kuantum. Yang ketiga, superposisi merupakan qubit dapat berada dalam berbagai keadaan. Yang keempat, entanglement atau keterkaitan merupakan dua atau lebih qubit dapat saling terhubung secara kuantum. Yang terakhir, percepatan komputasi merupakan kemampuan memecahkan masalah kompleks dengan cepat. Selanjutnya ada 5G dan teknologi jaringan. 5G ini adalah generasi jaringan terbaru yang menghadirkan kecepatan tinggi dan latensi rendah, memungkinkan transfer data jauh lebih cepat dibandingkan 4G. Adapun manfaatnya, yang pertama, mendukung teknologi VR, AR, dan IoT secara optimal. Yang kedua, membuka peluang inovasi di sektor industri dan hiburan. Kelebihannya, kapasitasnya tinggi, kecepatan tinggi, dan yang terakhir, latensi rendah. Selanjutnya, otomasi dan robotik. Berikut adalah dampak pada industri manufaktur. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Otomasi memungkinkan produksi berlangsung lebih cepat dengan tingkat akurasi tinggi. Yang kedua, efisiensi biaya. Ini mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual untuk tugas rutin sehingga menekan biaya operasional. Yang ketiga, konsistensi kualitas. Robot dapat bekerja tanpa lelah, menghasilkan produk dengan kualitas yang seragam. Selanjutnya kita membahas tren robotika kolaboratif cobot. Robotika kolaboratif atau cobots adalah robot yang dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia secara aman di tempat kerja. Adapun keunggulannya, yang pertama, mudah diprogram dan fleksibel untuk berbagai tugas. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dengan mengurangi risiko cedera akibat tugas berat atau berbahaya. Aplikasi digunakan di industri seperti otomotif, elektronik, dan perakitan produk. Kesimpulannya, yang pertama, perkembangan teknologi informasi. Teknologi terus berkembang pesat seperti AI, IoT, cloud computing, dan VR atau AR yang menghadirkan inovasi baru untuk mempermudah berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, manfaat tren teknologi. Tren teknologi seperti big data, edge computing, dan SaaS memberikan solusi yang lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan mendorong transformasi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan hiburan. Yang ketiga, pentingnya mengikuti perkembangan. Sebagai mahasiswa informatika, memahami dan mengikuti tren teknologi adalah langkah penting untuk menjadi bagian dari perubahan, menciptakan inovasi, dan berkontribusi bagi masyarakat di era digital ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata maupun kekurangannya. Mohon untuk dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.